Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrul Hasanah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video yang keempat ini, saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan folklor dan kearifan lokal. Definisi folklor yaitu sebagai kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dan versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai alat pembantu pengingat. Kearifan lokal dapat pula diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mengagumkan yang terdapat dalam aset budaya daerah, seperti peribahasa, moto, dan adat istiadat juga dapat disebut sebagai kearifan lokal. Salah satu ciri khas dari kearifan lokal ini yaitu semboyan marsiada pari atau saling mendukung dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam budaya Batak atau alon-alon waton kelakon, kebat kuilat. Dalam budaya Jawa, biarlah pelan-pelan asal tujuan tercapai daripada terlalu cepat namun merugikan. Selanjutnya, yaitu ada bentuk-bentuk kearifan lokal dalam folklor. Yang pertama yaitu folklor lisan. Contoh folklor lisan Indonesia yang pertama yaitu ada bahasa rakyat, ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, ada juga sajak dan puisi rakyat, cerita prosa rakyat, dan yang terakhir yaitu ada nyanyian rakyat. Yang kedua yaitu ada folklor sebagai lisan. Contoh folklor sebagai lisan yang ada di Indonesia ini yang pertama yaitu kepercayaan rakyat dan permainan rakyat. Yang ketiga yaitu folklor bukan lisan. Contoh folklor bukan lisan yaitu makanan rakyat. Selanjutnya ada kekayaan budaya kearifan lokal di tiap-tiap budaya Nusantara. Banyak contoh kekayaan budaya dan pengetahuan lokal Nusantara yang berkaitan dengan pemanfaatan alam untuk mengetahui makna dan tujuannya bagi kepentingan masa kini dan masa depan. Ada beberapa daerah memiliki kearifan lokal yang meliputi. Yang pertama, Tearo Neweai Klako, alam adalah saya. Adalah kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Papua, tanah yang dianggap sebagai komponen kehidupan manusia, dengan gunung Erzberg dan Grasberg sebagai kepala nama. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana. Yang kedua yaitu masyarakat Serawai, Bengkulu percaya pada Celako Kumali. Kuatnya kepercayaan ini khususnya sistem nilai tabu dalam bertani dan kebiasaan menanam tanjak mewujudkan kelestarian lingkungannya. Lalu ada masyarakat Bali dan Lombok mempunyai kearifan lokal lingkungan awing-awing. Awing-awing yaitu suatu produk hukum dari suatu organisasi tradisional di Bali yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya dan berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada masyarakat Baduy mempunyai kearifan lingkungan yang mendasari mitigasi bencana di dalam bentuk pikukuh atau ketentuan adat pokok yang mengajarkan antara lain Gunung Teu Meunang dilebur, Lebak Teu Meunang dirusak atau gunung tidak boleh dirusak, sumber air tidak boleh dirusak. Seluruh anggotanya dan berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Jadi itu tadi penjelasan tentang kearifan lokal dan dapat disimpulkan folklor merupakan salah satu tradisi yang hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia. Masyarakat folklor adalah kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kebudayaan yang bersifat tradisional, tidak resmi, dan mencakup secara nasional. Folklor yang mengandung cerita, mitos, legenda, dan dongeng, dan berbagai hal yang menyangkut hidup dan kehidupan komunitas pemiliknya, menjadi salah satu kekuatan
kebudayaan Indonesia ini. Melalui folklore, kita dapat mengetahui tentang kearifan lokal, sistem nilai, pengetahuan tradisional, sejarah, hukum, adat, pengobatan, sistem kepercayaan, religi, dan astrologi, serta berbagai hasil seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang kearifan lokal. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.